Selamat malam, Sir. Perkenalkan, nama saya Yelsa Putra Rumorbo, kelas 11 IPA 1, nomor urut 35. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Pertama, pengertian dari kewirausahaan. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal dan berbuat sesuatu. Sedangkan wirausahawan menurut Joseph Schumpeter 1934 adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk memperkenalkan produk baru, memperkenalkan metode produksi baru, membuka pasar yang baru atau new market, memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Dari arti wirausaha dan wirausahawan tersebut, maka pengertian kewirausahaan dapat diartikan sebagai berikut. A. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis oleh Ahmad Sanusi 1994. B. Kewirausahaan adalah wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan oleh Geoffrey G. Meredith et al. 1995. C. Kewirausahaan adalah entrepreneur atau wirausaha adalah seorang yang mengambil resiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis, menerima imbalan jasa berupa profit non-finansial oleh Skinner 1992. D. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth oleh Soeharto Prawiro 1997. E. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. F. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan atau ability dan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup oleh Soeparman Spemahamidjaja 1977. Yang kedua, etika wirausaha. Suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma ini digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang telah dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pada akhirnya, etika tersebut ikut membentuk pengusaha yang bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Dalam etika berusaha perlu ada ketentuan yang mengaturnya. Adapun ketentuan yang diatur dalam etika wirausaha secara umum adalah sebagai berikut. A. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. B. Penampilan yang ditunjukkan seseorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. C. Cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. D. Cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya sopan, penuh
tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Gerak-gerik pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Kemudian, etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusaha adalah sebagai berikut. A. Kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. B. Bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan dilakukan dalam bidang usahanya. C. Menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian. D. Disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Taat hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. F. Suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. G. Komitmen dan menghormati. Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghormati komitmen dengan pihak-pihak lain. H. Mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin, tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Etika yang berlaku oleh pengusaha terhadap sebagai pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan etika tersebut harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Di samping memiliki tujuan, etika juga sangat bermanfaat bagi perusahaan apabila dilakukan secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, tujuan dan manfaat etika wirausaha. Etika yang diberlakukan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan etika tersebut harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Di samping memiliki tujuan, etika juga sangat bermanfaat bagi perusahaan apabila dilakukan secara bersungguh-sungguh. Berikut ini beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan. A. Untuk persahabatan dan pergaulan. B. Menyenangkan orang lain. C. Membujuk pelanggan. D. Mempertahankan pelanggan. E. Membina dan menjaga hubungan. Ada juga manfaat kewirausahaan, yaitu A. Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. B. Sebagai generator pembangun lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. C. Memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut untuk diteladani. D. Berusaha mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. E. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak foya-foya, dan tidak boros. Yang keempat, sikap dan perilaku wirausahawan. Seorang wirausahawan harus mempunyai beberapa sikap, yaitu A. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. B. Mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. C. Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. D. Mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. E. Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko. Sedangkan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah A. Memiliki rasa percaya diri, teguh, pendirian, tidak tergantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya. B. Berorientasi pada tugas dan hasil, haus akan prestasi, berorientasi pada laba, tekun dan tabah, mempunyai motivasi tinggi dan kerja keras. C. Pengambil resiko, energik dan berinisiatif, mampu mengambil resiko, suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat menanggapi saran dan kritik.
D. Keorisinilan, inovatif, kreatif, dan fleksibel, serba bisa dan mengetahui banyak hal. E. Berorientasi pada masa depan, optimis pada masa depan. Di samping harus memiliki sikap dan perilaku tersebut, di atas seorang wirausaha harus juga memiliki keterampilan untuk menunjang keberhasilannya, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan khusus. Keterampilan dasar yaitu A. Memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi. B. Memiliki kepribadian yang unggul. C. Pandai berinisiatif. D. Dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Ada juga keterampilan khususnya. A. Keterampilan konsep atau conceptual skill. Keterampilan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. B. Keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usaha. C. Human skill. Keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahan, dan sesama usahawan. Selain sikap dan perilaku wirausaha, ada juga ciri-ciri wirausaha yang berhasil, yaitu A. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. B. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di masa pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. C. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibanding sebelumnya. D. Berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. E. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja keras mengklarasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang dapat diselesaikan. F. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. G. Komitmen pada berbagai pihak. Dan yang terakhir, H. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. Wirausahaan memiliki 6 tema karakter utama yang membentuk akronim, yaitu F. Fokus untuk fokus. A. Advantage untuk keuntungan. C. Creativity untuk kreativitas. E. Ego untuk ego. T. Team untuk tim. Dan yang terakhir S. Sosial untuk sosial. Demikian presentasi saya tentang kewirausahaan. Terima kasih.